Kita sudah ada pembangunan pabrik es, buku, kendaraan kepingin, dan ada pemberian toolbox untuk 65 lokasi tahap 1. Nanti tahap 2 kita akan juga di lokasi 35 lokasi. Ini pencapaiannya insya Allah saat ini dalam progres ya. Mudah-mudahan per 31 Desember nanti bisa selesai semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator Mas Raja. Terima kasih Bapak Mahfud atas pemaparannya. Setelah join di Zoom atau live streaming itu juga ingin bertanya, tapi kita mulai dari yang ada di sini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidaki dari Kantor Antara. Saya punya satu pertanyaan aja masing-masing buat Pak Mahfud sama Vicky Sakti. Yang pertama buat Pak Mahfud, yang pertama Pak, bagaimana strategi untuk tahun depan Pak untuk penguatan daya saing perikanan kita untuk ekspor ke Eropa Pak? Kaitan dengan IEC Pak, kami baru pulang dari Paris barusan kaitan dengan Expo Food Ingredient Europe, itu mempromosikan tentang rumput laut, produk turunan rumput laut. Di situ kami bekerjasama dengan kedutaan besar, Pak Duta Besar dia menyampaikan waktu itu kita ada peluang untuk IEC Pak ke depan kaitan dengan tarif 0%, kurang lebih 500 pos tarif yang nanti akan 0% bagi Indonesia. Ini akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin saja kita targetkan 8 juta US dollar untuk ekspor rumput laut. Kontrak dagangnya turunan rumput laut ya, bukan rumput kering. Ini isinya karabina dan agar. 8 juta kita kemarin mencapai target kontrak dagang 13,65 juta US dollar. Jadi Uni Eropa sangat tertarik sekali, dan bahkan rumput laut Indonesia sangat baik di sana keraginannya, dan mereka banyak berminat terkait hal itu. Sehingga itu baru rumput lautnya, yang posisinya bagian kecil dari ekspor kita ke Uni Eropa. Nah, semangat ini juga bisa dilihat di komunitas yang lain. Jadi rata-rata ke Uni Eropa tuh sebelum UCO udah meningkat posisinya, ya. Jadi posisinya segi udang, padahal udang pun sekarang posisinya kan di angka sekitar 7 atau 9%. Kemudian tuna, itu kan tuna kaleng itu kita masih kena 21,5% dia masuknya. Itu pun dengan GSP tarif gitu. Kalau tanpa GSP tarif kita 24%. Nanti ke depan kita akan jadi 0% walaupun gradual gitu ya. Itu akan bisa manfaatkan dan sebaik-baiknya. Itu yang untuk Eropa. Mudah-mudahan ini. Itu strateginya untuk kita promosi. Kemarin kita juga mengundang untuk buyer mission. Nah, jadi mengundang mereka, para buyer potensial, dan kita sudah komunikasi untuk bisa kita promosikan produk-produk kita undang dari Indonesia, biar bisa langsung melihat unit pengolahannya. Bu Kepada nanti akan kita undang unit pengolahan mana saja yang akan kita kunjungi, dan insya Allah rencananya di tahun 2026 sekitar bulan Mei atau bulan Juni. Itu setelah adanya expo di Barcelona sekarang April exponya, dan kita akan mengundang mereka datang ke Indonesia untuk mempromosikan, terutama yang UP yang memang nanti akan unit pengolahan ikan yang siap, yang memiliki operator number ke sana. Itu yang pertama, saya kira cukup ya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan investasi. Jadi investasi itu datanya itu 60% itu TW3, gitu ya. TW3 masih ada 1 triwulan lagi. Yang kemarin kami prediksi itu sekitar 10 sampai 11 triliun bisa tercapai, gitu. Walaupun targetnya 13 triliun, gitu ya, target 13 triliun. Posisi saat ini memang kita terus berusaha untuk bisa menarik investasi di sektor kelautan dan perikanan. Memang kemarin itu kita alhamdulillah target tahun 2024 itu cukup tinggi, gitu, di angka 12 triliun, walaupun capaian targetnya hanya sekitar 10 triliun, sehingga kita tingkatkan targetnya untuk tahun 2026 atau 2025 menjadi 13 triliun. Jadi mudah-mudahan dengan acara kemarin yang Business Investment Business Forum ini bisa meningkatkan investasi baik PMA maupun PMDN di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kaitan Copdeskel. Ini Copdeskel ini sudah ada lebih dari 80.000 Copdeskel ya di Indonesia, dan di mana sebagian diantaranya adalah yang memiliki KBLI, gitu ya, cukup besar juga, di atas 30.000 KBLI yang di sektor kelautan perikanan.
Nah, ini kita dampingi melalui para penyuluh kita, bahkan kemarin sudah kerjasama juga dengan Kementerian Desa, ya, para pendamping desa juga akan mendampingi untuk keberhasilan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, apa kaitannya dengan kinerjanya KKP? Ini nanti Kampung Nelayan Merah Putih, gitu ya, salah satunya di 100 lokasi tahun 2025 ini, itu yang mengelola adalah Kopdeskel. Ya, kita dampingi di situ, untuk bisa mengoperasikan sarana prasarana yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih. Kalau itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik, sebagai contoh tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga bahwa model kita yang di Biak itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 121%. Yang biasanya nelayan itu per bulan sekitar 500 kilo penghasilannya, itu bisa lebih dari 1,2 ton per bulan. Sehingga kalau di situ ada sistem nelayan, maka akan meningkat kinerjanya. Nah, meningkat kinerja di situ produktivitasnya, maka tentu nilai tukar nelayan, pendapatan nelayan meningkat, nilai tukar juga meningkat. Ya, nilai tukar nelayan itu kan salah satu indikator kinerja. Pendapatan salah satu indikator kesejahteraan, salah satu indikator kinerja. Yang lainnya pun akan sama. Contoh misalkan ke hilirisasinya di sana. Di sana juga sudah disiapkan ada konsolid, ada public es, sehingga tidak lagi masyarakat di sana hanya menangkap subsisten untuk kebutuhan diri sendiri saja, tetapi juga bisa untuk dijual, dikembangkan untuk daerah-daerah lain. Selain itu juga Kopdeskel juga akan mengelola salah satu dari budidaya. Nah, ini yang kita kembangkan adalah budidaya tematik. Budidaya tematik pun yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal Budidaya, itu yang mengelola nanti Kopdeskel. Nah, ini kami dari PDS sudah menghubungkan antara Kopdeskel yang ada di kampung tematik tadi, ya, untuk budidaya tematik, dengan SPPG. SPPG adalah dapur dari MBG. Jadi hasil dari budidaya tematik itu akan disalurkan menjadi salah satu menu dari MBG melalui kerjasama dengan SPPG. Ya, mudah-mudahan ini segala sesuatu yang kita siapkan ini nanti berjalan dengan baik, sehingga Kopdeskel itu sangat berperan di dalam kinerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya tadi untuk SPPG, gitu ya, makan berbiji gratis, untuk peningkatan nilai tukar nelayan, nanti juga bisa untuk ekspor. Karena nanti baru sekalian para media, harapkan dari hasil kampung nelayan misalkan, itu kalau sudah memiliki es, sudah memiliki konsolid, maka ikannya mutunya nanti mungkin akan dicek oleh badan mutu, itu berkualitas ekspor. Apalagi kalau misalkan menggunakan selari es. Nah, dia selari es itu ada es bor es, itu kualitas ikan akan semakin bagus. Kami sudah mencoba, gitu ya, melihat perbedaan antara selari es dengan es balok, gitu ya. Ternyata kualitas dari ikan itu luar biasa. Secara organoleptik itu nilainya sangat tinggi. Mungkin dari badan mutu bisa mengecek nanti sampai seratnya ikan itu, matanya ikan selari itu masih utuh. Itu bukan selari es. Kalau yang tidak selari es itu pudar, Bu, kulitnya. Nah, ini juga menunjukkan kalau udah kualitasnya seperti itu, berarti kualitasnya bisa untuk ekspor, ya, ekspor atau untuk kalau di kita horeca, ya, hotel, restoran, catering atau pasar modern yang nilainya akan lebih tinggi. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka pendapatan juga akan terus meningkat. Ini beberapa hal Kopdeskel sangat berperan di dalam pengelolaan sarana prasarana yang kita bangun. Demikian Pak Raja, mungkin sedikit dari kami. Terima kasih atas penjelasan.